Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan menjelaskan mengenai tentang indikator implementasi pendidikan keluarga pada satuan pendidikan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Luki Amani bersama rekan-rekan saya Inka Aneza, Nisa Novia Ramdini, dan juga Wahyu Hidayat. Untuk itu, kepada teman-teman dipersilakan untuk menyampaikan materinya. Parenting atau pengasuhan. Parenting secara harfiah diartikan sebagai pengasuhan anak. Dengan demikian, parenting dapat diartikan sebagai pola asuh anak. Parenting merupakan proses mengasuh anak untuk menjadikan tumbuh dewasa, produktif, serta memegang nilai-nilai tertentu yang diwariskan orang tua. Nah, parenting dalam Kamus Merriam-Webster adalah yang pertama, the raising of child by its parent, atau membesarkan anak yang dilakukan oleh orang tua. Yang kedua, the act of process of becoming a parent, atau proses dalam menjadi orang tua. Yang ketiga, the taking care of someone in the manner of a parent, atau merawat seseorang yang dilakukan dengan cara sebagai orang tua. Apa sih tujuan parenting? Nah, di sini ada tujuan parenting menurut American Psychology Association. Yang pertama, memastikan kesehatan dan keselamatan buah hati. Yang kedua, mempersiapkan anak untuk menjalani masa depannya agar kelak bisa menjadi orang dewasa yang produktif. Yang ketiga, mewariskan nilai-nilai kultur dan budaya yang telah ada turun-temurun. Nah, yang paling penting, intinya parenting dilakukan dengan tujuan yang paling penting, yaitu agar anak menjadi lebih baik dalam segala hal. Setelah kita mengetahui apa itu parenting, untuk apa sih parenting dilakukan? Nah, sekarang kita akan membahas tentang jenis-jenis parenting menurut Diana Bumrin, Machobi, dan Martin 1960. Yang pertama ada authoritarian parenting atau pola asuh otoriter. Dalam pola asuh otoriter, orang tua menjalani pola asuh dengan aturan-aturan ketat. Jika anak gagal mengikuti aturan, maka biasanya hukuman tegas akan langsung diberikan. Yang kedua, authoritative parenting atau pola asuh otoritatif. Pola asuh ini sama dengan pola asuh otoriter, namun gaya parenting ini jauh lebih demokratis. Orang tua otoritatif mau mendengarkan pertanyaan anak dan responsif terhadap segala hal yang dilakukan anak. Yang ketiga, permissive parenting atau pola asuh permisif. Orang tua yang menjalani pola asuh ini memiliki ciri-ciri jarang mendisiplinkan anak, lebih banyak memposisikan diri sebagai teman bagi anaknya, responsif terhadap hal-hal yang dialami anak, sifatnya non-tradisional, dan memberikan banyak kelonggaran pada anak. Nah, pola asuh yang terakhir adalah pola asuh membiarkan atau uninvolved parenting. Orang tua yang menjalaninya hampir tidak memiliki ekspektasi untuk anaknya. Mereka juga tidak responsif dan hampir tidak pernah berkomunikasi dengan anak. Meski orang tuanya menyediakan tempat tinggal yang layak, makanan yang cukup, dan uang untuk keperluan sekolah dan lain-lain, tapi tidak terlihat dalam kehidupan anaknya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tentang penyelenggaraan pertemuan dengan orang tua. Program utama perlibatan keluarga di satuan pendidikan yaitu pertama, pertemuan dengan wali kelas minimal 2 kali per semester. Kedua, mengikuti kelas orang tua atau parenting minimal 2 kali dalam setahun. Ketiga, perlibatan orang tua terpilih sebagai narasumber dalam kelas inspirasi. Keempat, perlibatan orang tua dalam pameran karya dan pentas akhir tahun. Implementasi pendidikan keluarga dalam satuan pendidikan. Implementasi tersebut dapat dilakukan dengan mengantarkan anak di hari pertama sekolah ataupun juga dengan melakukan pertemuan orang tua dengan wali kelas. Tujuan mengantar anak di hari pertama sekolah adalah yang pertama, sebagai bentuk dan wujud nyata dukungan orang tua atas pendidikan anaknya. Kedua,
orang tua lebih mengenal lingkungan sekolah anak serta berkenalan dengan guru dan sesama orang tua. Ketiga, orang tua dapat menyaksikan antusiasme anak-anak untuk bersekolah. Keempat, orang tua merasa menjadi bagian dari sekolah. Kelima, meningkatkan dukungan orang tua untuk kemajuan sekolah. Tujuan pertemuan dengan wali kelas adalah yang pertama, orang tua dapat memahami program dan tata tertib sekolah serta dapat memberi usulan atau masukan. Kedua, orang tua dapat mendapatkan nomor-nomor penting seperti nomor telepon sekolah, kepala sekolah, wali kelas, dan sesama orang tua. Ketiga, sekolah dan orang tua dapat menyepakati cara berkomunikasi antar pihak sekolah dengan orang tua. Keempat, orang tua dapat membentuk paguyuban orang tua guna saling berkomunikasi dan wadah kepentingan bersama. Yang terakhir, orang tua dapat menyepakati kegiatan dan jadwal kelas orang tua, kelas inspirasi, pentas akhir tahun, dan kegiatan lain untuk mendukung kemajuan sekolah. Baik, selanjutnya saya Inka Anija akan mempresentasikan materi selanjutnya tentang membangun komunikasi intensif antara sekolah dengan orang tua. Tujuan komunikasi antara sekolah dengan orang tua adalah agar kedua belah pihak memperoleh informasi secara utuh terkait kemajuan maupun permasalahan setiap siswa. Pada dasarnya, kewajiban orang tua siswa dan guru di sekolah adalah sama, yaitu memastikan anak atau siswanya mendapatkan pendidikan yang baik. Dibutuhkan juga kerjasama yang dijalin dengan baik pula untuk kepentingan anak. Baik guru ataupun orang tua harus saling menghormati dan menghargai. Jika komunikasi antara orang tua dan guru tidak dibangun dengan baik, maka hal tersebut akan menimbulkan konflik yang dapat merugikan berbagai pihak. Seperti halnya di masa sekarang ini, banyak terjadi kasus antar orang tua siswa dengan guru akibat kurangnya komunikasi antara orang tua dengan guru tersebut, sehingga banyak juga kasus tersebut berujung pada penanganan aparat hukum akibat komunikasi yang tidak baik. Hal-hal yang perlu dikomunikasikan antara pihak sekolah dengan orang tua murid, misalnya saat anak tidak masuk sekolah, orang tua dapat mengirim pesan kepada pihak sekolah. Yang kedua, saat anak tidak masuk sekolah tanpa ada pemberitahuan, wali kelas dapat bertanya ke orang tua melalui pesan, sehingga jika terjadi sesuatu cepat mengambil tindakan. Selain itu juga, dalam membangun komunikasi yang baik antara orang tua siswa dengan pihak sekolah bisa dilakukan salah satunya dengan melakukan penyelenggaraan pertemuan dengan orang tua. Hal tersebut bisa dilakukan melalui kelas orang tua. Kelas orang tua ini merupakan salah satu kegiatan yang ada dalam program kemitraan keluarga dengan sekolah untuk mewujudkan keselarasan cara mendidik anak di sekolah dengan di rumah. Melalui peningkatan kualitas interaksi dan komunikasi antara sekolah dengan orang tua, serta penguatan kemampuan orang tua dalam menumbuhkan karakter dan budaya prestasi anak di rumah. Kelas orang tua ini juga merupakan sebuah wadah bagi orang tua untuk menambah pengetahuan atau keterampilan dalam mendidik anak. Ataupun secara lebih rinci, kelas orang tua ini tujuannya yang pertama, menumbuhkan keselarasan dalam mendidik antara yang dilakukan di sekolah dan di rumah, menambah pengetahuan orang tua dalam mendidik atau mengasuh anak, meningkatkan keterlibatan orang tua dalam mendidik anak di sekolah dan di rumah, sebagai wadah berbagai pengetahuan dan praktik baik dalam mendidik atau mengasuh anak, dan yang terakhir bisa menumbuhkan jiwa kebersamaan di antara orang tua siswa. Sekian pemaparan materi dari saya, dilanjutkan selanjutnya oleh rekan saya. Terima kasih.
Selanjutnya ada perlibatan orang tua di dalam satuan pendidikan sebagai partisipasi orang tua dalam pendidikan, yang dimana menurut Gansworth dan Hickman dalam tahun 2010 menyebutkan bahwa keterlibatan orang tua di dalam sekolah memberikan kontribusi yang positif dalam prestasi akademis, frekuensi kehadiran, iklim sekolah, persepsi orang tua dan anak tentang belajar di kelas, sikap dan perilaku positif anak, kesiapan anak untuk mengerjakan PR, meningkatkan waktu yang dihabiskan anak bersama orang tuanya, aspirasi pendidikan, kepuasan orang tua terhadap guru, dan kesadaran anak terhadap kehidupan yang baik. Yang dimana contohnya adalah menghadiri pertemuan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan, adanya mengikuti kelas orang tua atau wali, menjadi narasumber dalam kegiatan satuan pendidikan, terus berperan aktif dalam kegiatan pentas kelas akhir tahun pembelajaran, serta berpartisipasi dalam kegiatan kurikuler, ekstrakurikuler, dan kegiatan lain untuk mengembangkan diri anak, dan banyak lagi hal-hal yang lain. Yang dimana dengan adanya perlibatan orang tua dalam satuan pendidikan tersebut akan berdampak kepada anak pada saat menjalankan proses pendidikan, yang diantaranya adalah dapat meningkatkan kehadiran anak di sekolah, lalu meningkatkan sikap dan perilaku positif anak, meningkatkan kebiasaan belajar anak, meningkatkan prestasi akademik anak, meningkatkan keinginan anak untuk melanjutkan sekolah, meningkatkan komunikasi antara orang tua dan anak, meningkatkan harapan orang tua kepada anak, orang tua merasa turut berhasil, meningkatkan kepuasan orang tua terhadap sekolah, lalu meningkatkan semangat kerja guru, lalu mendukung iklim sekolah yang lebih baik, mendukung kemajuan sekolah secara keseluruhan, yang dimana dampak tersebut bisa timbul karena adanya keterlibatan antara orang tua pada satuan pendidikan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.